warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Putri Cahyono. Saat ini saya berkuliah di Universitas Ibnu Sina, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Mata kuliah yang saya ambil sekarang adalah mata kuliah statistik. Yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengujian MANOVA. Jadi di sini seperti yang sudah dilihat ada Microsoft Excel yang saya buka, ada beberapa variabel dependent dan variabel independent. Di sini ada beberapa variabel independent dan variabel dependent ya. Untuk yang pertama variabel independent atau variabel kualitatifnya ada karyawan permanen, kemudian karyawan kontrak, lalu ada freelancer. Dan untuk kodenya sendiri, untuk karyawan permanen saya buat 1, untuk karyawan kontrak saya buat 2, lalu untuk freelancer 3. Dan variabel dependent atau variabel kualitatifnya adalah gaji dan jam kerja. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah terdapat pengaruh status pekerja yang berupa karyawan permanen, karyawan kontrak atau freelancer ini terhadap income atau gaji dan juga jam kerja karyawan tersebut. Baik, di sini sudah saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama yang karyawan permanen, yang kedua karyawan kontrak, dan yang ketiga adalah freelancer dengan kode masing-masing. Dan saya gabungkan di sini jadi 1 agar penginputan SPSS lebih mudah. SPSS yang saya gunakan adalah SPSS 23 dan saya sudah memasukkan ke dalam SPSS-nya. Saya ulang ya, ke depan, kemudian disimpan di kampus statistik. Nah, yang ini file type-nya diubah ke XLS, data uji MANOVA XLS. Open, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Variable name-nya bisa diubah juga di bagian variable view. Kemudian di sini kita buka analyze, lalu descriptive statis, dan kita buka explore. Pada tabel explore untuk gaji kita masukkan ke sebelah kanan dan jam kerja kemasukkan ke sebelah kanan di bagian dependent list, variable dependent. Kemudian untuk jenis kerja kita masukkan ke factor list. Lalu kita klik plot dan kita normality plot with hash, lalu continue, kemudian kita klik OK. Maka hasilnya akan keluar seperti ini ya. Nah, untuk test of normality sendiri, yang pertama kita uji adalah tes normality dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal, dan apabila jika nilai signifikasinya lebih dari 0,5 maka bisa disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Kita lihat di sini test of normality-nya untuk signifikasinya di atas 0,05 untuk gaji ada 0,05, ada yang maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Kita copy
keluar dulu ya formalitasnya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke uji MANOVA dengan cara kita klik analyze, kemudian ke general linear model dan multivariate. Kemudian yang ini kita masukkan gaji ke sebelah kanan pada kolom dependent variable, jam kerja juga kita masukkan ke situ. Lalu jenis kerja kita masukkan ke fixed factor, lalu kita klik plot. Untuk jenis kerja, untuk ini kita pilih post nya, kemudian kita masukkan ke sebelah kanan ya. Lalu setelah kita masukkan gaji dan jam kerja pada dependent variable, lalu jenis kerja ke fixed factor, kita klik post. Dan ini kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu checklist Bonferroni, juga Games Howell, lalu kita klik continue. Kemudian untuk bagian ini kita klik option, dan untuk jenis kerjanya kita pindahkan sebelah kanan, lalu kita compare main effect, dan untuk confidence interval adjustmentnya kita ganti jadi Bonferroni. Lalu ini kita klik homogeneity test. Tujuannya adalah untuk mengetes homogenitas, homogen atau tidak. Oh iya, lupa, deskriptif statistik juga kita checklist, lalu kita klik continue. Di sini sudah ya, kita tinggal klik OK. Nah, muncul seperti ini. Oke, kita cek dulu. Sudah ya. Hasilnya sudah kita dapatkan di general linear model. Untuk yang pertama kita akan melakukan uji homogenitas. Di sini sudah keluar ya, Leibniz test of equality of error variance. Yang perlu kita perhatikan adalah bagian signifikasinya. Di bagian yang saya catat, signifikasi untuk uji homogenitas. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varian data tidak homogen. Maka uji dilanjutkan dengan digunakan yaitu Games Howell. Dan jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varian data adalah homogen. Dan uji lanjut yang digunakan yaitu Bonferroni. Kita lihat di sini bahwa signifikasinya lebih dari 0,05 ya. Jadi dia 0,014 dan 0,039. Maka bisa disimpulkan bahwa varian datanya adalah homogen, dan selanjutnya kita bisa menggunakan uji lanjut Bonferroni. Action. Baik, hasil yang berikutnya kita setelah melihat uji homogenitas tadi ya. Oh ya, saya copy dulu tabelnya, masukkan ke
Kemudian untuk berikutnya kita akan melakukan analisis kriteria pengujian MANOVA ya. Oke, kriteria pengujian uji MANOVA dengan kriteria sebagai berikut. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka bisa diartikan bahwa ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka bisa diartikan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan. Di sini multivarian tes MANOVA, bisa kita lihat ya, bahwa signifikasinya semuanya adalah 0,000, dan dapat diartikan bahwa ada pengaruh secara signifikan. Lalu kita lakukan seperti berikut ya, analisis output. Untuk analisis output SPSS-nya, berarti kita dapat ambil kesimpulan bahwa nilai signifikasinya adalah 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, dan bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh jenis pekerjaan, yaitu karyawan permanen, karyawan kontrak, dan freelancer tadi, terhadap penghasilan gaji atau income mereka, dan juga jam kerja secara simultan bersama-sama. Baik, itu tadi uji yang bisa kita lakukan. Dari uji tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa memang ternyata ada perbedaan antara jenis kerja karyawan kontrak, kemudian karyawan permanen, dan juga freelancer terhadap income atau gaji mereka dan juga jam kerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.